Kronologi kerusuhan Mei 1998. Saya lihat orang ngeluarin kasur lewat jendela ruko. Kasur spring bed yang saya tahu tuh. Spring bed. Dan di bawah tuh ada orang yang nadangin. Oh, udah kerja sama. Saya kan di seberang jalan tuh, bersepeda. Nah pas yang nama spring bed bang ditangkap gimana sih bang? Iya berat kan pasti. Itu kan dalamnya besi semua. Itu tangannya patah. Astagfirullah. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Itu kejadian hal yang mengerikan sih. Di bawah itu ada seorang perempuan. Dia tuh kejatuhan beling dari atas lantai 2 itu ketancap ke perut. Itu saya nyaksiin benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Bang Haikal. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik Bang. Ya. Perjalanan aman Bang tadi? Alhamdulillah aman. Bang Haikal ini dari dari mana tadi? Jakarta Pusat, Kemayoran. Oh Kemayoran. Iya Kemayoran. Wow, jauh juga Bang ya. Ya lumayan. Oke, Bang Haikal. Jadi katanya Bang Haikal ini punya pengalaman waktu kejadian tahun 98 ya. Iya. Waktu kerusuhan ya. Waktu 98 itu kerusuhan, saya tempat tinggal di Ciledug Tangerang sih. Oh, oke. Ini kan menarik banget, kayaknya kita angkat Bang ya, bukan untuk ini bukan kita untuk membuka luka lama Bang ya, tapi untuk renungan kita semua gitu. Iya benar Bang. Nah, ini bisa diceritakan sedikit aja dulu Bang. Kisi-kisinya seperti apa? Hal yang paling mengerikan sih ya buat saya itu kejadian itu depan mata itu saya melihat sosok wanita ya Bang. Itu tertusuk beling jatuh dari atas lantai 2. Itu ruko itu. Oh. Wanita itu di bawah. Itu tertusuk langsung kena perut. Astagfirullah. Itu waktu keramaian itu ya? Ya, waktu keramaian. Itu kan ruko pecah semua itu kaca tuh, kena timpukan batu. Nah, itu yang di bawah kejatuhan pecahan kaca. Nah itu hal yang saya mengerikan tuh ya wanita itu. Oke, disimpan dulu aja ceritanya Bang Haikal. Kita lanjut lagi nanti setelah ini. Tapi sebelum Bang Haikal menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Haikal, mungkin bisa langsung dimulai aja Bang ya. Boleh. Oke, silakan Bang Haikal. Ya, saya awali dari sebelum kejadian sih ya. Kehidupan remaja saya sih. Pada waktu itu memang lagi labil-labilnya sih Bang Ale. Masih doyan nongkrong,
bangun siang, pulang pagi. Nah, banyak hal-hal mistis juga di dalam tongkrongan saya itu, pergaulan saya. Dan memang ya kami ini termasuk anak-anak nakal sih ya. Ya suka mabuk-mabukan. Bangun tidur sudah nenggak minuman, minum pil, ngisep ganja, dan itu udah keseharian kami Bang Ale. Nah, suatu ketika ya, karena tiap malam kami ini nongkrong, kehidupan malam gitu ya, ya temannya ya siapa lagi kalau bukan ketemu yang hantu-hantu gitu, kayak Neng Kunti lah ya Bang ya. Ya suatu ketika saya jalan ke rumah temen, nyamper temen. Saya dari depan tuh Bang, habis ngopi, sebat, kerokokan, saya balik ke tongkrongan. Nggak ada siapa-siapa tuh Bang, sepi, tinggal saya sendiri. Nah, saat itu saya punya inisiatif nyamper ke rumah teman nih Bang. Nyamper ke rumah teman, saya panggil. Rumahnya dia kan di depan rumah tuh ada pagar tuh. Ada pagar. Saya panggil sambil nongok gini nih. Jack. Nggak ada sautan. Tiba-tiba muncul Neng Kunti depan mata saya. Depan mata saya itu muncul Neng Kunti. Ya saya pikir, oh udahlah, saya balik lagi tuh. Saya balik lagi ke tongkrongan sendiri karena saya nggak ketemu teman tuh kan. Nah, selang setengah jam itu teman saya datang. Berapa orang datang ngajak saya main ke seberang. Saya ngajak main ke seberang. Yuk main ke sana yuk, ke rumahnya si Jun nih. Si Jun. Maaf, ini namanya saya samarin ya. Si Jun. Ya jalan berempat nih Bang. Berempat. Nah, sampai tepatnya si Jun ini ya seperti biasanya lah, anak-anak nongkrong ngobrolin apapun sambil nyanyi gitu. Itu kisaran jam 2 pagi Bang Ale. Itu saya masih kelayaban itu. Kisaran ya anak-anak remaja lah, ukuran anak SMA. Nah, pada waktu itu lagi di saat kami ngobrol-ngobrol, di depan rumah teman saya ini kan kebun ini Bang. Kebun banyak pohon-pohon nangka tinggi-tinggi itu. Kalau masalah Neng Kunti ya, tertawa itu memang kami udah sering. Cuma teman saya yang satu nyeletuk, lu jangan ketawa aja, munculin gitu, nampakin diri lu. Ya udah. Selepas itu udahlah, kami nggak hiraukan. Nah, pulang tuh hampir subuh pulang jam 3:30 ya. Pas perjalanan pulang kami berempat itu ditampakin Bang. Saya dipanggil. Itu yang manggil saya tuh tangan doang. Nggak, tangan doang. Manggil. Dari kegelapan atau gimana itu? Nggak gelap sih, agak remang. Tapi kelihatan tangannya aja. Kelihatan jelas tangan depan. Kira-kira jarak 20 meter lah Bang. 20 meter. Saya berhentiin teman saya nih. Teman saya berempat nih. Stop dulu nih, siapa ini manggil gua kan gitu. Siapa yang manggil lu? Nggak ada. Ternyata di samping saya ini teman saya itu ngelihat. Itu pocong Bang. Di samping teman saya ini pocong. Makanya teman saya kaku juga kan, diem. Saya nggak ngelihat di samping teman saya nggak ngeliat yang di depan saya. Tiba-tiba saya refleks lari. Saya lari, tapi saya nggak lihat tangan teman saya nih. Saya bawa lari juga semuanya. Akhirnya sampai ke depan gitu. Sampai ke depan, kami ngos-ngosan aja. Ngos-ngosan, udahlah istirahat dulu di sini. Untung ada Babe nih yang tukang ronda. Be, anterin dong balik. Kenapa emang? Anak-anak dikerjain sama hantu kan gitu. Ya udah dianterin pulang sampai tongkrongan sih.
Ya kami biasa lagi ngobrol-ngobrol biasa. Nah, pas pulang ke rumah, biasalah bang, ya anak muda pada waktu itu ya sering begadang, tidurnya pagi. Nah, pas tidur pagi itu bangun kan siang. Nah, kira-kira jam 1 siang saya baru bangun bang Ali. Jam 1 siang baru bangun. Saya sebat depan rumah. Ada teman ngabarin, lo nggak ke depan? Ada apa di depan? Kerusuhan ya? Kerusuhan apaan? Tawuran, saya bilang gitu kan. Ya pada waktu itu kan anak muda dulu nggak kenal politik bang. Taunya nongkrong, karena dulu kan belum ada jet, nggak ada apa, informasi medsos tuh belum begitu ini marak kayak sekarang kan. Sekarang mah apa aja bisa kita temukan kan, dari hal politik atau apapun. Dulu anak-anak nggak tahu. Ya udah saya ke depan, benar kerusuhan. Dan itu memang saya juga kaget sih ya. Kok tiba-tiba kayak begini gitu. Kerusuhan ini terus apa namanya? Masa tuh bertambah. Ramai banget ya. Ya ramai banget, dan anehnya itu ini orang kampung saya nih nggak ada yang keluar. Maksudnya nggak ada yang melakukan hal kayak gitulah. Kayak menghancurkan gedung-gedung pinggir jalan itu. Nggak ada. Yang saya aneh tuh orang dari mana saya nggak kenal gitu. Dan mereka tuh berjalan terus sambil ya ngancurin gedung-gedung itu, ruko-ruko. Nah di gang saya ini samping ada supermarket. Nah supermarket itu pun ya nggak hancur, cuman dibuka gerbangnya. Saya masuk ternyata di dalam tuh orang pada belanja bebas bang. Belanja bebas maksudnya? Belanja bebas tuh ya, saya ngeliat adik saya nih tiba-tiba dia bawa troli. Saya juga heran loh bang, lo kok bisa begini? Yaudah ambil aja yang lo suka, kata adik saya tuh. Tuh katanya penjaganya, boleh ambil semuanya asal jangan dibakar gitu. Oh, dijarah. Cuman santai gitu jaranya, pada bawa troli. Free shopping gak bilang. Gitu zaman dulu ya. Jadi mereka itu nggak rebutan. Enggak. Jadi ngambil sesuka hatinya. Ngambil sesuka hati, itu gratis tuh bang. Yang terpenting kata penjaga jangan dibakar. Udah, pada ngambil. Saya sendiri nggak ngambil bang. Saya nggak ngambil, saya cuman bengong aja gitu. Kok bisa kayak begini gitu. Saya berdiri sambil bengong ngeliatin fenomena keadaan yang ada di dalam supermarket itu. Nah pada waktu saya keluar, saya ngeliat apa di pekarangan supermarket itu memang masih banyak orang. Saya balik ke rumah ngambil sepeda. Ya niatnya saya mau ngeliat fenomena kerusuhan lah pada waktu itu. Saya ambil sepeda BMX, saya jalan mau arah ke Kebayoran. Nah setiap perjalanan itu saya banyak ngeliat kejadian bang Ali. Awal saya ngeliat tuh di toko furnitur. Itu toko furnitur itu ruko bentuknya bang. Nah saya berhenti tuh bang. Ini apa ya nih ya orang yang mereka lakukan kan. Saya berhenti, saya perhatikan gitu. Itu di lantai 2 saya ngeliat orang ngeluarin kasur lewat jendela ruko. Kasur spring bed yang saya tahu tuh. Spring bed. Dan di bawah tuh ada orang yang nadangin. Oh, udah kerja sama. Saya kan di seberang jalan tuh bersepeda. Nah pas yang namanya spring bed bang ditangkap gimana sih bang? Iya berat kan pasti. Itu kan dalamnya besi semua. Itu tangannya patah. Astagfirullah. Patah, ngampleh gini bang. Saya ngeliat tuh di seberang jalan. Astagfirullahaladzim. Saya nyebut. Itu rame sih. Itu awal kejadian yang saya lihat. Saya mulai berjalan lagi bang. Saya hanya pengen tahu ini sampai di mana nih kerusuhan. Gitu. Saya jalan terus. Nah mendekati mau arah ke daerah Bayoran ya. Ada sebuah pasar. Itu kejadian hal yang mengerikan sih.
Di bawah itu ada seorang perempuan, dia tuh kejatuhan beling dari atas lantai 2 itu ketancap ke perut. Itu saya nyaksiin benar. Langsung jatuh dibopong sama orang-orang. Saya ngeliat itu belingnya itu masih nancep, Bang. Dia posisinya berdiri atau gimana? Berdiri di bawah. Kan namanya kerumunan tuh. Orang-orang masih di bawah kan. Ngeliat-liat atau mungkin mencari barang-barang berharga atau apa. Saya nggak tahu. Dan situasi di situ kan kaca pada pecah semua. Udah mau pecah. Dan serpian-serpian itu yang jatuh. Dan pas nancep ke perut. Nah itu hal yang mengerikan yang saya lihat tuh. Saya jalan lagi, saya lanjutin perjalanan, melihat fenomena kerusuhan itu. Pas sampai mendekati pasar Kebayoran itu saya dijegat sama tentara sih. Banyak tentara, PH, polisi ya, untuk balik lagi, balik, nggak boleh sana kan. Ya udah, kami balik, saya balik. Nah, pas di jalan balik itu saya menemukan banyak karung beras berceceran, Bang Ale. Dari yang besar sampai yang kecil. Cuman tapi nurani saya gimana ya? Padahal tinggal ngambil doang, Bang. Nggak usah ngejarah, nggak usah ngancurin, tinggal ngambil doang. Tapi hati saya tuh ambil apa enggak ya? Ambil apa enggak? Soalnya merasa bukan hak milik saya. Kan gitu. Cuman saya berpikir lagi, seandainya saya nggak ambil, besok mungkin nggak ada orang dagang, toko-toko pada tutup. Nah waktu itu saya mikir, ambil yang kecil aja lah kan gitu. Ambil yang ukuran kecil aja lah. Saya ambil yang ukuran kecil, saya taruh di atas sepeda tuh, sepeda BMX. Saya bawa pulang. Sampai di rumah dengar kabar itu di Mall Kleduk dibakar massa katanya. Namanya dulu saya masih remaja itu senang kayak gitu, Bang, melihat hal-hal ya apalagi kerusuhan gitu kan, senang lihat kayak gitu. Padahal orang tua saya kan ngelarang nggak usah ikut-ikutan gitu, tapi saya tetap jalan kan. Nah saya jalan itu pas udah mulai udah nggak mulai ekstrim lagi, udah nggak ekstrim. Cuman yang ekstrim itu saya ngelihat banyak korban yang terbakar, Bang. Itu jenazah, mayat itu kebakar. Saya lihat dari kepolisian, dari pihak damkar ngumpul di situ semua, dan mereka tuh ngambil mayat-mayat yang gosong-gosong itu, Bang. Dan mulai dari situ saya sudah mulai berpikir sih ya. Dulu yang awalnya saya nakal ya kan, yang gak lepas dari yang hal yang memabukkan lah, minuman, ganja, pil itu saya udah mulai merenung dari situ. Manusia kayak gini gitu kan, kok kehidupan seperti ini gitu kan. Itu kejadian itu seperti suasana perang, Bang Ale. Mobil, motor itu terbakar semua, terguling, terbakar semua, nggak ada sisa itu. Apa yang dilihat di jalan semuanya dihancurin. Hancur semua, udah kayak perang, Pak. Yang saya saksikan itu udah kayak perang. Itu saya saksikan manusia tuh apa ya? Serakah gitu ya, apa ambisi apa egois, tamak gitu ya. Itu kulkas 2 pintu itu bisa diambil seorang, Bang. Itu keadaan nggak sadar mungkin ya. Mungkin kalau sadar mungkin nggak bisa lah ya. Saking kesetanannya. Bayangin 2 pintu 1 orang dibopong. Dan alhamdulillah saya masih punya hati, Bang. Pesan orang tua saya ya, kamu jangan sekali-kali ngambil hak orang lain, jangan sekali-kali menjarah gitu kan. Pesan bapak tuh orang. Ya akhirnya ya udahlah, waktu sudah mendekati sore tuh, kira-kira jam 5 menjelang maghrib lah, saya pulang itu ya saya merenung, hidup kok begini gitu ya, manusia kayak gitu kan. Saya nggak pernah menyangka-nyangka akan terjadi hal seperti itu, nggak pernah ada
di pikiran saya seperti itu. Mulai masa-masa perenungan itu semacam kayak ingin mendekatkan diri kepada Allah sih Bang. Tepatnya sih gitu. Semenjak itu nggak pernah saya lagi keluar rumah Bang. Keluar rumah cuman ke masjid. Nggak pernah lagi nongkrong gitu kan. Memang sih timingnya tepat sih Bang Ale. Pada waktu itu tuh pendekatan diri kepada Allah tuh timingnya tepat. Soalnya ya contoh kayak toko minuman apapun udah tutup semua. Udah nggak ada yang dagang. Jangan kan kayak minuman kayak gitu, kayak beras, bahan pokok tuh nggak ada dalam beberapa hari. Memang timingnya tepat dan gambarannya buat saya yang ya bagi orang yang menyadari ya tentang hidup ya sebagai introspeksi diri lah Bang. Kejadian di depan mata manusia seperti itu kan gitu. Pada waktu itu ya saya mikir setan semua kayaknya. Manusia sedang kesetanan semua ya, pikiran saya ke segitu. Ini manusia kesetanan semua nih. Nah udah, waktu berlalu ya saya mendekatkan diri kepada Allah ya kan. Saya nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Saya rajin keluar rumah sholat, keluar rumah sholat, keluar rumah sholat. Kebetulan teman-teman nongkrong saya tuh memaklumi ngeliat saya seperti itu, kembali hijrah gitu. Kembali ke hijrah itu memaklumi. Dan mereka juga tidak pernah lagi ngajak gitu kan. Ngajak nakalnya saya yang dulu-dulu itu. Kusuk ya. Saya mulai kusuk dan waktu-waktu senggang saya isi dengan melukis Bang. Saya isi dengan melukis untuk mengisi waktu ya. Nah suatu hari itu saya menemukan sebuah foto di majalah. Itu fotonya foto garis Bali Bang. Garis Bali saya lukis Bang. Saya lukis tuh ukurannya sebesar pintu ya. Sebesar kampas ya. Panjang lebarnya itu sebesar pintu. Nah setelah jadi itu saya pajang di kamar. Saya pajang di kamar dan saya bangga Bang. Lukisan saya perfect buat saya. Buat saya perfect, lukisan saya bangga. Nah, tapi ada beda. Ada suasana yang membedakan. Itu udaranya adem. Udara kamar saya itu adem. Nggak pakai kipas, nggak ada AC, itu adem. Suatu ketika ya, setelah saya habis sholat isya nih Bang. Setelah habis sholat isya, saya ngaji. Nah saya mulai menggambar di kampas-kampas kecil nih Bang. Buat frame, buat bikin gambar-gambar taman atau apa gitu. Nah di sini nih ada pot bunga nih. Biasanya ibu saya tuh naruh pot bunga di meja belajar saya tuh. Di situ bunganya bunga plastik kan. Nah bunga plastik ini goyang-goyang sendiri. Dan itu sering terjadi. Sering terjadi saya ngelukis. Saya ngeliat sering terjadi. Dan itu saya hiraukan sih Bang. Saya nggak pernah merasa ada perasaan merinding tuh nggak ada. Perasaan takut nggak ada. Dan lukisan Bali itu masih tetap nemenin saya. Oke. Nah nggak lama kemudian beberapa hari saudara saya berkunjung ke rumah. Dia menerangkan, sebenarnya di lukisan kamu nih udah diisi jin. Udah diisi jin. Ya saya percaya nggak percaya sih Bang. Itu temannya bisa ngelihat. Maksudnya bisa ngelihat atau bisa menerawang gitu. Iya. Dia memang terkenalnya seperti itu. Dari keluarga. Cuman kan saya pribadi kan saya tidak tahu apa yang dia rasakan kan. Taunya informasi dari dia, lukisan kamu diisi jin. Gulung aja dia bilang. Lalu saya gulung. Saya taruh di gudang. Dan saya tetap beraktivitas seperti biasa. Dalam setahun itu ya itu yang saya lakukan, saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Pada waktu itu saya nggak mengerti
kalau lukisan-lukisan itu di sebagian ulama, sebagian ustadz tuh haram gitu, tidak boleh. Pada waktu saya nggak mengerti karena saya pribadi tidak pernah berguru gitu Bang Ale. Saya hanya sekedar mendekatkan diri kepada ilahi kan. Dan kejadian 98 itu memang mempengaruhi saya untuk kembali ke fitrahnya gitu loh. Yang menyadarkan saya itu nilai sisi positifnya ya Bang Ale. Dari pemandangan yang saya lihat, pemandangannya mengerikan ya di tahun 98 itu. Nah, di saat saya kembali mendekatkan diri kepada ilahi ya, kebiasaan ritual-ritual ibadah kan, mengaji dalam Islam kan, berzikir, dan itu tidak pernah lepas Bang. Semacam saya baca surah Yasin, zikir, itu nggak pernah lepas setiap malam ya, sehabis Isya. Selalu saya kerjakan 5 waktu itu selalu saya kerjakan di masjid. Kalau 5 waktu yang wajib ya, saya keluar rumah ke masjid, nggak kemana-mana. Nah, seiring waktu itu kan lukisan Bali itu udah saya gulung nih Bang. Kira-kira jam 2 siang itu saya lagi santai-santai depan ruang tamu. Itu saya ngeliat sosok putri pakai kemben, putri Jawa ya. Pakai kemben itu ruku depan saya. Ruku depan kayak saya. Kayak sholat, kayak ruku. Sepertinya dia bukan ruku untuk menyembah saya. Maksudnya mungkin tidak mau menampakkan wajahnya kepada saya. Dan yang saya jelas nggak tuh mahkotanya itu begini Bang, melingkar gini, mahkota emas. Dia rambutnya panjang, pakai kemben. Ruku depan saya nggak lama sih durasinya nggak lama, langsung menghilang. Dan saya termasuk orang yang selalu mengabaikan hal-hal seperti itu sih Bang Ali. Saya nggak pedulikan gitu. Oh, udahlah, mungkin ya halusinasi atau apa saya nggak tahu. Tapi itu memang terjadi di saat saya mendekatkan diri pada Allah itu. Nah, waktu berjalan terus sampai suatu ketika setelah saya mengaji, zikir, kebiasaan saya ya, setelah sholat wajib tuh saya sering mengisi sholat sunnah di rumah. Itu setara biasanya di antara jam 12 sampai jam 1 startnya ya, dan berakhir di jam 2 pagi. Nah, jam 2 pagi itu saya tidur, ada waktu untuk istirahat kan sampai subuh 3 jam ya Bang. 3 jam saya tidur. Nah, ini hal yang sampai saat ini saya nggak ngerti gitu Bang. Nggak lama saya tidur, saya terbangun, tapi langkah kaki saya berat, merembet ke dinding. Saya tuh ngerambat ke dinding karena langkah kaki saya berat. Tapi saya tidak melihat tangan saya. Tapi saya merambat. Saya tidak melihat tangan saya, tidak melihat jasad saya, enggak. Tapi saya merambat dan meninggalkan tempat tidur. Setelah saya menoleh ngelihat tempat tidur, itu saya lagi tidur. Saya ngeliat, kok saya lagi tidur? Nah ini, saya ini gimana? Tangan saya nggak ngelihat, jasad saya nggak ngelihat, tapi perasaan saya itu saya ngerambat dengan langkah yang berat ya Bang. Ya akhirnya saya nyebut astagfirullahaladzim. Langsung gelap lagi saya tidur. Nggak tahunya saya kembali tidur. Ya seperti biasa, subuh bangun. Kebiasaan saya subuh bangun, sholat. Dan ada satu hal kebiasaan kalau pagi ya setelah subuh, itu saya selalu ke atas rumah Bang. Kira-kira jam 5:30. Kebiasaan saya selalu ke atas rumah. Itu saya di loteng, saya merenung. Ya berpikir aja sambil memandangi bintang fajar itu. Hanya setengah jam. Dan itu kebiasaan yang gak pernah saya tinggali. Ke atas rumah. Nah, saya turun lagi. Kebiasaan seperti itu. Dan terus menerus kehidupan kan
Terus berjalan, sering kejadian yang buat saya sendiri tidak pernah saya terpikirkan, Bang. Pada waktu malam itu jam 1 saya biasa zikir itu. Boleh saya tanya Bang Ale? Bang Ale kalau pernah mengaji kan di tengah malam? Pernah nggak mengaji tengah malam? Merasa nggak kalau di belakang tuh ada yang nemenin? Di belakang kita pernah nggak ada perasaan kayak gitu? Ada perasaan apa, kayak merinding aja sih. Merinding aja ya. Tapi ada perasaan, ada sosok yang nemenin kita nggak? Setiap kita buka Al-Quran tuh ngaji. Dan itu saya sering. Setiap saya mengaji itu seperti ada sosok nemenin saya. Dan itu sampai saya itu terbiasa dengan hal itu. Nah, suatu kejadian ini ya apa ya? Saya tuh juga nggak tahu nih. Itu saat saya zikir itu kok tiba-tiba badan saya ringan. Badan saya sangat ringan, kayak terbang, Bang, kayak kapas. Kayak seperti kapas. Saya merasakan tuh ringan banget badan. Saya langsung hentak ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya langsung berat lagi badan saya. Langsung berat lagi. Udah, saya tidur, saya tinggal tidur. Bangun subuh, seperti biasa subuh. Setiap subuh, saya biasa ke atas loteng. Dan itu kebiasaan yang saya sendiri pun kalau saya pikir sekarang, kok bisa sih saya kebiasaan saya habis subuh ke atas loteng rumah gitu. Cuma sekedar merenung doang. Dan itu terjadi sampai 1 tahun, Bang. Nah, lepas waktu itu, ini setiap kejadian ini setiap habis zikir, Bang. Setiap saya habis ngaji, yang saya baca tuh surah Yasin ya. Surah Yasin tuh 1 tahun saya baca itu. Setiap hari ya? Setiap hari surah Yasin. Dan surah-surah yang lain ya, surah kecil yang lain. Cuma yang panjang surah Yasin. Itu tiap tahun. Dan berzikir tuh nggak lepas tiap hari. Seketika ya setelah saya zikir jam 2 pagi, saya tidur. Nah, keadaan saya tuh udah sholat, Bang. Saya tidur, mimpi saya tuh mimpi ya. Saya sudah sholat, kan pakai baju seperti baju pergi haji ya, Bang. Baju apa namanya? Mihram ya. Tapi di sekitar saya ini banyak orang sholat, kiri kanan saya. Ini di benak saya ini mikir, kok saya begini, tiba-tiba saya di mana ini? Sampai salam akhir sholat ya, salam. Saya lihat orang-orang pergi berbaris. Saya perhatikan orang berbaris. Nggak ada. Yang kita lihat sekarang kan berantakan kan. Ini berbaris. Pakai baju mihram itu. Rapi. Saya terakhir keluar. Saya penasaran. Ini saya di mana? Saya keluar, saya nengok atau di dalam Ka'bah, Bang. Saya sholat di dalam Ka'bah. Dan saya perhatikan suasana di situ, suasananya itu di atas Ka'bah itu saya lihat Masjidil Aqsa. Ini Ka'bah, ini Masjidil Aqsa di atas nih. Dan di bawah itu kalau gambarannya awan ya. Awan di atasnya Masjidil Aqsa. Pasirnya itu seperti pasir pantai putih. Saya perhatikan. Dan sampai saat ini saya nggak tahu. Maksudnya maksud dari mimpi saya itu apa, saya nggak tahu. Belum terpecahkan. Belum terpecahkan apa sih maksud mimpi saya ini. Saya bisa menyaksikan Ka'bah depan mata saya. Kok bisa-bisanya Masjidil Aqsa terbang di atas Ka'bah gitu ya. Dan saya tidak mengerti gitu. Selang kemudian memang pada waktu itu mbak saya udah almarhum. Saya mimpi ketemu beliau. Beliau duduk di kursi Jawa ya, kursi jati, Bang.
yang kayak ada ukiran-ukiran gitu. Nah, saya mimpi di samping dia, di depan saya itu banyak anak-anak kecil. Depan saya banyak anak-anak kecil sedang bermain. Saya bingung, ini siapa sih depan, ini anak ini siapa sih gitu. Mbak saya nunjuk, iku sedulur-sedulur kamu Le. Tapi saya nggak kenalin wajahnya. Tapi dia bilang kalau bahasa Indonesia itu saudara-saudara kamu kan. Tapi saya pribadi nggak kenal gitu anak-anak ini. Nah selepas mimpi ya, kayak saya biasa terbangun subuh tuh kan, jam 5 subuh. Yang nggak lepas saya kan kewajiban kan sebagai muslim, saya sholat. Dan saya tidak pernah mempunyai niat mau punya inilah, punya itulah atas ritual-ritual saya di rumah. Saya nggak ada niat ke sana. Niat saya tuh mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu terjadi karena hikmah dari 98 nih, kerusuhan 98 di mana saya banyak menyaksikan ya manusia seperti itu gitu. Itu yang membuat saya tuh jadi sadar diri lah Bang. Hanya sekedar itu, tidak ada niat untuk macam-macam lah ya dalam beribadah saya, minta apa enggak, hanya sekedar mendekatkan diri kepada Allah. Tapi lambat laun saya mulai menyadarinya Pak. Setiap mimpi-mimpi saya yang lain, contohnya saya punya beberapa wanita tuh pada waktu itu Bang. Ya anak laki kan wajar lah ya, punya serep-serep gitu kan, 3 atau 2 gitu kan, wajar lah. Itu saya mimpi saya di pelaminan dan istri saya ini di antara salah satu 3 wanita yang saya deketin itu. Mimpinya tuh di pelaminan menikah sama 3 wanita. Enggak 3 wanita, salah satu wanita itu. Oke. Misalkan saya punya 3 nih, salah satunya dia mendampingi saya. Dan itu saya orang yang nggak pernah menghiraukan sih Bang. Nggak pernah berpikir maksudnya apa gitu kan. Apa ini nggak pernah. Saya sering mengabaikan. Nggak lama kemudian almarhum bapak saya maksa. Umur kamu udah 30 tahun. Kapan lagi gitu. Kalau nunggu bulan depan bapak nggak bisa ngwaliin. Dia bilang gitu kan. Saya nggak tahu maksudnya apa ya bapak. Apa karena maksa saya, dia pengen punya cucu gitu kan. Saya kan anak pertama nih Bang. Ya udahlah, saya harus menikah. Saya lamar. Akhirnya jadi tuh pernikahan itu Bang. Saya datang sama keluarga, besanan lah. Seperti biasanya budaya kita kan, besanan. Nah setelah menikah kan biasanya kita suka ngeliat foto-foto itu. Foto-foto besan ya kan. Ini saya kaget, kok keluarga saya pakai baju hitam-hitam semua. Termasuk saya, ibu saya pakai kerudung hitam, adik saya kerudung hitam, bapak saya almarhum pakai peci hitam, jas hitam, semua hitam. Dan semua yang keluar di keluarga saya itu keluar dari mobil tuh hitam semua. Saya kayak orang berkabung mah. Oke. Tapi nggak ada dress code atau apa gitu dari keluarga ya? Nah, setelah bapak saya ngwaliin, 40 harinya dia meninggal. Ternyata ya bapak mungkin udah punya firasat kalau untuk bulan-bulan depan nggak mungkin, dibilang gitu. Tahu nggak Bang, pas di pelaminan terus perayaan itu, pas lagi dirayakan, itu baru saya sadar ternyata itu sudah terjadi dalam mimpi saya yang tadi saya ceritain tuh. Sebelum saya menikah kan saya punya 3 wanita nih. Betul. Salah satunya itu
Dan waktu itu saya random bang, saya milih 3 ini, saya random, udah nih aja. Tapi saya disadarkan dengan realitas yang ada. Ternyata pas saya nengok istri saya, kok ini saya pernah ngerasain kayak deja vu gitu bang. Ini saya pernah ngerasain, saya baru ingat. Saya pernah mimpi. Saya berpikir gini, apakah karena dari saya mengurung diri tuh 1 tahun di rumah, menjauhkan hal yang maksiat ya, mendekatkan diri kepada Allah. Apakah ini hasilnya gitu? Setelah menikah berapa bulan, saya dianugerahkan anak kan. Sebelum itu kan saya dikasih mimpi juga tuh bang. Mimpi saya tuh saya ngelihat anak bayi merangkak, dia telanjang anak bayi, merangkak di depan saya nih. Saya ambil salah satu, saya timang-timang kan. Saya timang-timang tuh makin gede bang. Makin gede. Dibangunin sama istri saya, mas bangun mas. Saya hamil, positif. Saya langsung ngomong, anak kita laki, kulitnya putih, rambutnya agak pirang. Dan lahir ya, apa yang saya lihat di dalam mimpi bang. Berarti mimpinya ini makbul semua gitu ya. Alhamdulillah, mimpi itu buat saya sih bang, itu terjadi adanya seperti itu. Saya nggak nambahin, memang seperti itu adanya. Istri saya jadi saksi dan benar adanya. Anak saya putih, laki, berkulit putih, rambutnya agak pirang. Dan banyak lagi ya kisah-kisah mimpi yang menjadi kenyataan. Semacam kayak di tempat kerja gitu. Ya biasa kan kalau teman orang bekerja itu pasti ada aja orang-orang yang nggak suka makanya. Di dalam lingkungan sosial kan pasti ada yang nggak suka. Betul. Itu selalu saya dikasih tahu. Orang yang nggak suka sama saya itu ya, dia menaburkan duri di jalan-jalan saya. Jalan-jalan yang saya lewatin, dia menaburkan duri. Dan orang itu jelas, saya melihat dia sedang menaburkan duri di jalan yang saya lalui. Dan ternyata memang dia orang yang jahat sama saya gitu, nggak suka dengan saya. Entah kenapa nggak suka sama saya tuh, nggak ngerti saya juga. Kenapa lo nggak suka sama gue tuh saya nggak ngerti. Ya mungkin ya sifat manusia kan beda-beda bang. Yang memang asalnya memang dia jahat kayak gitu, saya nggak tahu. Banyak hal-hal yang saya sampai sekarang itu nggak memahami ya. Sampai saya berpikir apakah mungkin ini semua hasil dari ketirakatan saya kepada Allah gitu selama 1 tahun gitu. Banyak mimpi-mimpi yang menjadi nyata. Apa yang terjadi sama saya itu dikasih tahu. Ini kamu akan seperti ini. Dan sampai akhirnya ya saya sering dapat bisikan-bisikan yang bisikan itu mengajarkan saya lah bang. Mengajarkan saya ya. Seperti saya merenung, dalam renungan saya itu mengajarkan saya. Dia selalu membisikkan, memberi jawaban gitu. Apa yang ada di dalam pertanyaan-pertanyaan nih. Semacam Bang Ali kan pernah sering ada pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kan. Dan jawabannya langsung dijawab bang, lewat bisikan. Contohnya gini. Jadi kayak semacam berpikir terbalik bang. Dia berbisik gini, cobalah berpikir terbalik. Coba berpikir terbalik, jangan seperti yang lainnya cara berpikirnya. Saya berpikir, contoh, kebanyakan sekarang kan banyak orang yang berada, yang bersyukur dan menghasihani yang miskin. Coba misalkan dibalik, bagaimana yang miskin mengasihani yang kaya dan bersyukur atas kemiskinannya? Bang Ali bisa mencerna nggak? Contohnya gini, saya ilustrasikan ya Bang Ali. Ya Allah, saya bersyukur saya hidup dalam ketiadaan, dalam keadaan apapun saya tetap bersabar.
ya. Mungkin saya akan diringankan di depan pengadilanmu karena ketiadaanku, ya gitu. Bagaimana mereka yang merasa berada dan merasa bangga dengan apa yang mereka miliki, gitu kan. Sesungguhnya itu kan memberatkan mereka ya. Jadi kalau saya berpikir terbalik kan ketemu bang. Jadi sama ya. Sebenarnya ada kesinambungan gitu. Seperti siang nggak harus terang gitu kan. Bisa jadi siang itu menggelapkan. Malam itu pun sebenarnya bisa menerangkan. Di mana Tuhan sendiri pun untuk memerintahkan manusia untuk mendirikan sholat tengah malam. Itu kan cahaya yang lebih terang daripada matahari. Ya itu saya juga sampai sekarang nggak memahami ya. Hasil dari ketirakatan saya 1 tahun itu yang saya dapatkan itu. Dari mimpi saya menikah, saya punya anak, saya bertempat tinggal pun dikasih tahu. Saya tempat tinggal di mana, tidur di mana, kamar di mana, saya dikasih tahu sedetail itu gitu. Banyak hal yang sampai saat ini saya juga tidak begitu memahami. Yang saya tidak pahami itu setiap saya ketemu orang yang dibilang paranormal ya bang, paranormal atau indigo atau apapun, saya bilang saya berguru. Saya pernah diajak ke suatu tempat sama teman kerja, main yuk ke sini, main. Ternyata dia mengajak saya ke pengajian dia, tempat pengajian dia. Ada seorang guru nebak saya, kamu guru di mana? Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Ya saya sendiri pun tidak pernah, saya tidak pernah berguru kepada siapapun. Tapi dia tetap nggak percaya bang, tetap nggak percaya. Saya nggak percaya. Kamu berguru di mana? Memaksa saya untuk ngaku. Saya sendiri nggak pernah merasakan, saya nggak pernah berguru. Saya nggak percaya, dia bilang. Dan itu setiap saya ketemu orang-orang seperti itu ya, seperti itu pengakuan mereka. Ada yang bilang saya punya kodam lah atau apalah, dan saya nggak ngerti dengan hal kayak gitu Pak. Tapi kejadian-kejadian seperti mimpi, ya perasaan gitu. Contohnya perasaan saya gini, peka kan. Saya punya perasaan peka. Saya dulu punya grup di Twitter. Saya ngechat, kayaknya akan ada gempa deh. Sebulan gempa di NTT. Oh, yang NTT waktu lalu itu ya. Di Jogja kan pernah ada gempa juga kan. Itu saya nyesel bang, ngasih tahu ke mereka. Saya bang chat itu saya nyesel. Saya bilang pada waktu itu juga akan ada air laut masuk seperti tsunami, dan itu terjadi di Jogja dan ramai di media sosial. Tapi ini bukan lewat mimpi ya? Bukan, cuma perasaan. Perasaan saya peka. Saya nyeselnya kenapa? Mereka kalau ada apa-apa bertanya sama saya. Gue jadi dukun jadinya. Iya. Saya keluar dari grup. Nggak mau lagi lah. Ya saya pikir saya bukan dukun. Saya hanya sekedar ngechat tentang perasaan saya gitu. Perasaan akan ada gempa. Pekanya perasaan saya itu sampai sekarang itu ada bang. Misalkan akan ada gempa nih, tapi saya nggak tahu waktu dan tempatnya, rahasia Allah. Tapi itu terjadi dalam jarak waktu 3 bulan 2 bulan itu terjadi. Kemarin, tahun-tahun kemarin itu saya juga merasa ini ada gempa lagi di mana gitu. Ternyata di Jepang. Ternyata di Jepang terjadi. Wah, di Jepang. Ya itulah yang saya pikir, apa ini hasil dari tirakat ya? Saya juga nggak paham ya. Mungkin
Ya para penonton Bang Ale yang ngerti mungkin bisa jadi masukan ya Bang. Buat saya yang nggak paham gitu, kok bisa terjadi sama saya. Sebenarnya ini beban Bang buat saya Bang. Bebannya apa ya? Jadi semacam kayak mengancam gitu. Salah dia gempa. Takutnya kan di tempat saya gitu kan. Iya. Jadi kayak was-was gitu. Banyak sih ya. Ada lagi yang tentang apa sih namanya? Hal yang paling mengerikan tuh pernah. Mimpi yang paling mengerikan Bang Ale. Seperti apa itu? Tadi saya ceritakan dari saya menikah itu benar terjadi dengan istri saya, si A. Saya punya anak dan itu benar terjadi. Anak laki saya ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan itu terjadi benar. Setelah saya menikah, saya punya anak, saya bertempat tinggal, di mana tempat tinggal saya itu udah dikasih tahu. Itu saya mimpi sama istri saya tuh ngelihat burung di langit tuh banyak banget. Burung itu warna-warni Bang, banyak warna. Tapi ada satu burung yang warna hijau tuh ngampirin saya. Dan dia berbicara, seandainya kamu mengikut kami, kamu akan selamat tuh. Maksudnya apa? Burung hijau ini maksudnya apa gitu, ngomong sama saya begitu. Setelah ngomong kayak gitu dia terbang kembali sama teman-temannya. Nah, saya keluar Bang mimpi itu. Itu saya ngelihat orang-orang panik. Suasana mimpi saya tuh saya ngelihat orang-orang suasana pada panik. Sekarang itu kan rumah itu dipenuhi orang kan, orang pada di rumah. Itu terbalik. Rumah tuh kosong semua, ngumpulnya di masjid. Dan mereka itu pada ketakutan. Ini apa yang membuat mereka takut? Saya bingung pada waktu itu. Ternyata pas saya ngeliat ke langit, air itu melebihi gedung. Tinggal nenggelamin, Kayak tsunami gitu ya. ya, tinggal menenggelamkan Jakarta. Salah satu mimpi saya yang belum terjadi sampai saat ini. Oh. Saya sih berharap jangan lah ya. Iya. Tapi itu hanya satu itu mimpi saya yang belum terjadi. Dan semuanya itu nyata terjadi semua. Gila ya kalau sampai terjadi. Iya. Sampai hal yang terkecil lah Bang. Sama saya keluar kerja nih. Saya nggak tahu akan keluar kerja. Saya nggak ada rencana gue mau keluar kerja dari sini. Nggak ada rencana di pikiran saya. Saya mimpi pelukan sama bos saya, salaman. Nggak taunya saya keluar kerja tanpa saya sadari Bang. Random saya mengundurkan diri. Saya baru sadar, oh ternyata mimpi gue ini kali ya, maksudnya. Itulah mimpi, salah satu mimpi saya itu yang sampai sekarang belum terjadi. Tsunami itu. Memang dalam perakiraan beberapa puluh tahun ke depan itu memang Jakarta ini akan tenggelam karena arus laut itu udah semakin naik ya. Entah itu nanti ke depannya akan, tapi mudah-mudahan ya jangan ya, entah itu dari tsunami atau meningginya arus laut itu, debit air laut. Ya moga-moga sih insya Allah ya terhindar ya. Terhindar lah dari hal seperti itu ya, musibah seperti itu. Semoga aja itu hanya sekedar mimpi yang Amin. ditujukan hanya buat saya gitu, insya Allah, bukan buat banyak orang dan terjadi gitu kan. Cukuplah buat saya aja, buat teguran saya, biar saya ibaratnya lebih mendekatkan diri kepada Allah kan gitu. Oke, ada lagi Pak Bang Haikal? Ya sebenarnya banyak sih ya hal yang saya pribadi pun tidak memahami itu tentang bisikan ini loh. Bisikan yang sampai saat ini ya, kalau setiap saya merenung sendiri itu selalu
ada. Tapi dia ngasih jawaban benar. Ngasih jawaban seperti guru gitu. Contoh, misalkan gini. Yang tadi saya bilang Abang Ale ya. Apa, saya pengen punya ini. Setiap manusia kan wajar. Saya merenung. Saya pengen punya rumah, punya kendaraan mewah gitu kan. Ya, sewajarnya manusia lah Bang, tentang dunia. Itu langsung saya dikasih jawaban. Yang manusia miliki itu perbuatan. Hanya perbuatan yang manusia miliki. Kaya miskin itu nggak pasti. Bisikannya itu seperti ini Bang Ale. Hanya perbuatan yang kamu miliki. Itu. Betul. Memang. Ya, betul banget ya. Hanya perbuatan yang kamu miliki. Iya. Saya pengen ini. Ya bisikan itu ada. Dan itu sampai sekarang. Tapi seperti apa ya? Seperti guru gitu. Ya tadi ya, kayak mimpi, perasaan, lebih peka. Dan bisikan-bisikan itu ya sampai sekarang. Luar biasa ya. Apa pengalamannya nih. Jadi berawal semuanya itu dari tragedi kerusuhan 98 Bang. Iya, saya tuh Yang menjadikan Bang Haikal ini mantap dan menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala ya Bang. Iya. Gitu. Tapi yang lebih membingungkan, lebih bikin bertanya-tanya ini mimpinya ini ya Bang. Iya. Setiap bermimpi Bang Haikal ini selalu menjadi nyata. Jadi ya kalau buat saya pribadi, kalau saya misalkan kalau Bang Haikal memimpikan saya jangan diceritain ke saya. Oh enggak. Iya mungkin karena kan dari cerita-cerita dari Bang Haikal ini semua itu menjadi kenyataan gitu, mimpi-mimpinya ini. Ya, tapi Seperti apa? selama ini mimpinya emang buat saya sih. Buat pribadi saya. Oh, pribadi. Semacam kayak saya menikah dengan siapa. Oh ya. Saya punya anak seperti apa, ciri-cirinya ya kan. Sampai saya tinggal di mana. Itu semua menjadi nyata. Sampai saya keluar kerja, saya dikasih tahu. Yang jahat sama saya, ya saya dikasih tahu. Itu semua buat saya. Dan satu hal itu yang tadi saya ceritakan, mimpi yang belum terjadi sampai saat ini. Dan saya orang yang jarang mimpi Bang. Orang yang paling jarang, nggak pernah mimpi mungkin. Dan sekali mimpi seperti itu. Ya. Waktu kejadian 98 itu semua Bang Haikal masih santai aja ya jalan ke apa namanya tempat kerusuhan itu ya. Oh lagi lihat-lihat itu. Lagi lihat-lihat ya. Oh saya bawa santai, saya bawa sepeda sih. Saya bawa santai. Saya ngeliat fenomena pada waktu itu, pengen tahu aja sih Bang, apa yang terjadi. Kan saya bilang anak muda dulu mah nggak tahu politik Bang, nggak seperti sekarang. Sekarang kan di medsos apa aja ada semua, dari politik, dari apapun ada semua. Jadi pengetahuan itu kan tersebar ya. Dulu mah buta sama sekali. Hanya lewat harian. Apa yang terjadi hari itu, taunya kerusuhan gitu. Dan banyak hal yang tadi saya bilang, yang membuat saya kembali kepada Allah tuh ya hal-hal yang mengerikan. Dimana tadi yang perempuan yang tusuk kaca kan, yang terbakar di mall gitu, gosong gitu. Karena apa? Itu karena dunia itu. Betul. Dan berakhir apa? Gosong ya. Hanya mengejar dunia belaka ya. Hanya mengejar dunia belaka kan. Tapi sampai saat ini saya berpikir mereka adalah korban. Mereka tuh orang-orang nggak bersalah Bang. Ada yang memprogram mereka bisa terjadi seperti itu gitu. Mungkin kalau tidak ada yang memprogram, nggak mungkin terjadi hal seperti itu. Realitanya kan gitu, logikanya kan gitu kan. Mereka tuh hanya korban gitu. Sampai akhirnya mereka melakukan hal-hal seperti itu, tergoda dengan hal seperti itu. Contoh tadi seperti adik saya ya. Tiba-tiba dia belanja bebas aja kan. Iya, betul. Itu kan karena ada hal yang memprogramkan. Oke, Bang Haikal.
nggak kerasa kita udah hampir 1 jam Bang ya. Oh, iya iya. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir nih Bang, mungkin ada yang mau disampaikan atau pesan dan kesannya ke penonton di rumah. Silahkan, mungkin dari ceritanya ini ada tambahan sedikit lagi sebelum ditutup. Silahkan. Baik. Ya, lebih baik langsung ke pesan aja Bang ya. Ya, pesan saya sih ya buat kita nih ya. Kita ini hanya manusia ya, yang makhluk lemah lah ya. Janganlah terlalu berharap dengan apapun ya. Apalagi kita berharap dengan dunia gitu. Pastilah Allah akan menimpakan kepedihan sebuah harapan ya. Itu pasti. Yang ada yang kita dapat adalah kepedihan. Cukuplah berharap pada Allah aja. Yang kita miliki itu ya ujung-ujungnya cuma perbuatan kita. Kita cuma memiliki perilaku. Sekarang lo punya ini. Itu akan musnah setelah lo mati. Yang lo bawa apa? Perilaku lo. Itulah yang dimiliki. Ya dari sekarang lah mencoba berbuat yang baik-baik aja. Biar kita memiliki hal yang baik-baik gitu Bang. Betul. Hanya itu aja sih Bang, kesan saya sih. Kita berperilaku yang baik aja lah. Oke, Bang Haikal, terima kasih. Oke, JPKers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Haikal. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau ke 0852 123456683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat waktunya. Oke, siap. Ya. Hijrah ya, berarti udah mantap ya sampai hari ini sudah. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah saya bertahan ya, istiqomah. Doakan aja lah Bang. Amin. Oke. Sampai jumpa.